Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun rahayu sagung dumadi dumateng para kadang sutresna sedanipun. Saderengipun kita lajengaken monggo kita ngopi riweh. Alhamdulillah. Pindah malih kita damel media sosial damel hiburan kemawon nggih. Mikiripun ingkang ringan-ringan kemawon. Monggo. Para kadang sutresna sedanipun, kula badhe nglajengaken babagan sedulur papat lima pancer ingkang wonten kaitanipun kalih ajaran Islam. Sedulur papat lima pancer nggih menika menawi wonten ajaran Islam menika nggih menika simbol 4 malaikat yang memang ditugaskan oleh Gusti Allah untuk menjaga setiap manusia yang hidup di dunia. Yaitu siapa? 4 malaikat itu. Setunggal, malaikat Jibril penyampai wahyu. Diumpamakne yaiku kakang kawah laire si jabang bayi utawa manungsa didalui dengan pecahnya yaiku banyu ketuban sing metu saka rahim ibu, rahim biyunge. Metu air ketuban utawa kawah yaiku minangka tanda semacam berita atau kabar yang menandakan bahwa akan ada kelahiran seorang jabang bayi. Malaikat Jibril inilah yang membuka jalan keselamatan bagi sang jabang bayi hingga lahir ke dunia. Kita ngopi rene. Tadi kering. Alhamdulillah. Nomor kalih nggih menika malaikat Mikail pembagi rezeki. Diperumpamakan inggih menika ari-ari kita mangetosi nek fungsi ari-ari nggih menika nyimpen cadangan makanan. Saderengipun disalurne ke jabang bayi lewat tali pusar. Makanan tersebut adalah rezeki untuk si jabang bayi, sama dengan malaikat Mikail yang senantiasa membagi rezeki untuk makhluk di seluruh alam semesta. Masuk akal ya? Kita bahas ingkang ilmiah mawon. Kaping 3 inggih menika malaikat Israil pencabut nyawa. Diperumpamakan inggih menika getih utawi darah. Darah sendiri identik dengan kehidupan karena darah adalah salah satu elemen penting dalam hidup. Tanpa darah, seorang manusia tidak akan dapat hidup. Gampil nggih, gampil dipahami nggih. Nomor sekawan nggih menika malaikat Israfil peniup sangkakala. Diperumpamakan inggih menika pusar atau tali pusar. Menawi bayi sampun medal inggih menika dipun putus tali pusar. Inggih menika ingkang beto si jabang bayi untuk lahir ke dunia dan tidak mungkin kembali dalam rahim ibu utawi biyunge. Hal ini untuk mengingatkan kita pada saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka seluruh makhluk akan binasa dan tidak mungkin kembali hidup di dunia. Juga disebut sebagai sambungan tali udara nafas untuk si jabang bayi.
Dados pemahaman tentang sedulur papat inggih menika boten musyrik. Menika saged dipun pahami ngagem akal, saged dipahami secara ilmiah. Apabila sudah memahami arti dan makna yang sebenarnya, sedulur papat adalah penggambaran saking 4 malaikat yang senantiasa mendampingi setiap manusia, dan salah satu rukun iman yaitu iman kepada para malaikat Allah. Pandangan Jawa atau kejawen tersebut ada di dalam Al-Quran, hanya saja kurang memperhatikan ayat-ayat yang bernuansa metafisik, sehingga mudah terjebak ayat-ayat yang bersifat lahiriah. Kados firman Gusti Allah, sesungguhnya setiap orang ada penjaganya. Quran surat At-Tariq ayat 4. Ayat yang lain, dan Tuhanmu itu mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dan dikirimnya malaikat penjaga untukmu, sehingga apabila batas usia kematian kepada salah seorang di antaramu, diwafatkanlah dia oleh malaikat-malaikat kami, sedang mereka tidak pernah melalaikan kewajibannya. Quran surat Al-An'am ayat 61. Selajengipun kita bahas napa kaitane kalih Qorin. Iki mesti wonten sambung rapete kalih sedulur papat temu pancer niku. Wonten sambung rapete kalih diri kita sebagai manusia. Wonten istilah disebut Qorin. Nah, Qorin niku sinten? Langsung mawon. Sedangkan Qorin inggih menika jin yang mendampingi manusia ketika hidup di dunia. Gitu, dari bangsa jin. Monggo kita ngopi rumin. Ajenge radi lancar lah. Sesaturan. Boten bekak-bekak adat wingi-wingi. Ngopi olah pikiran. Surene kadang-kadang kula stres no. Langsung mawon. Qorin adalah dari sebangsa jin. Qorin adalah perwujudan dari nafsu manusia itu sendiri. Maka kita sami-sami sareng-sareng kita lupas kanthi napa ilmiah, kita pahami kanthi akal yang rasional. Oke. Qorin akan selalu mengikuti segala macam tingkah emosional kita sebagai manusia. Panjer, apabila manusia itu akhlaknya kurang baik, maka wujudnya biasanya juga kurang menyenangkan. Kalau dipersani mungkin agak buruk lupa. Qorin akan selalu membelenggu serta mempengaruhi manusia agar jatuh ke jalan sesat. Namun bila sebaliknya, apabila manusia akhlaknya baik, maka Qorin itu akan berwujud baik rupa, muka rupawan, ganteng, bagus, gagah, dan akan selalu mempengaruhi manusia untuk berbuat baik dan selalu di jalan yang diridhoi Gusti Allah. Menika menawi manusia akhlaknya baik, Qorin iku baik lah. Setiap dinten pasti bisikin sesuatu yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang Qorin, pendamping dari golongan jin. Nika sabda Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku dan meridhoi untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Maksud menika inggih menika masuk Islam menika dalam artian Islam niku berserah diri, pasrah, lillah kepada Gusti Allah. Jadi apapun, kalau orang udah pasrah, udah lillah, termasuk golongan jin pun, dia pasti akan berbuat baik. Pasti akan mempengaruhi seseorang yang diikutinya selalu untuk berbuat baik. Selanjutnya, maka untuk itulah kenapa di dalam setiap hendak melakukan atau memulai aktivitas apapun seperti makan, minum, bekerja, dan lain-lain, kecuali tidur. Karena apa? Mereka tidak pernah tidur. Oke, sedulur papat lima pancer niku saudara batin kita niku mboten nate tilem, mboten nate turu. Wajibnya selalu mengajak saudara batin. Jadi kita badhe napa tumandang napa mawon, makarya napa mawon, nggih selain turu nggih, kita kedah ngajak saudara batin. Kita anggap bahwa menika sedaya wau wonten lan senantiasa nggih menika mendampingi kita. Menawi kula niatipun nggih menika ngagem basa Jawa nggih. Niki kula ambil saking ajaran Jawa nggih Bapak. Kurang langkung mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Angkasa Ibu Pertiwi Marmati Kakang Kawah Adi Ari-ari. Getih lan puser sedulurku papat lima pancer sing kerawatan sing ora kerawatan, sing krumatan sing ora krumatan, metu saka marga hina sing ora metu saka marga hina, kang lahir bareng sedina bapa ngarep ibu mburi sedulurku kabeh ayo padha monggo diniatkan napa kita badhe tumandang gawe napa, badhe makarya napa, ya menika kita sebut. Sampun kita sebut misalnya umpami ayo padha mangan, ngombe, kerja napa pripun ngoten. Nah, sampun di aturi langsung bareng sliraku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ngoten. Tapi nggih menika pemahaman tiyang nika benten-benten boten sami lan kula nyuwun para wadang sutresna nggih boten sah pitados kalih napa ingkang kula ugemi. Soalnya tiyang nika sampun gadahi pemahaman benten-benten napa malih misalnya dibimbing dening guru, nggih menika setiap guru menika pasti benten cara napa nyukani seserepan kawruh, nyukani sesuluh kawruh, mesti benten-benten. Dados niki kula namung berbagi informasi kemawon, berbagi pengetahuan kemawon, namung sharing tukar kawruh ingkang wigati mekaten nggih Kakang Sutresna. Jadi ampun percaya pitados ingkang kula aturaken. Kita namung berbagi mawon niki media niku kita damel hiburan kemawon tapi ingkang ngupangati. Nggih menika ngupangati niku napa? Nggih menika tumuju budi pekerti ingkang luhur, nggih menika akhlak mulia ingkang sampun dipun perintahaken kalih leluhur-leluhur kita juga akhlak mulia saking Kanjeng Nabi.
Selajengipun setunggal kakang kawah air ketuban menjaga badan atas kuasa dan kehendak Gusti Allah. Adi ari-ari melindungi tindakan atas kuasa dan kehendak Gusti Allah. Getih darah mewujudkan keinginan atas kuasa dan kehendak Gusti Allah. Tali pusar menuruti perintah atas kuasa dan kehendak Gusti Allah. 5 pancer adalah diri sendiri atau pusatnya. Kados menika kula cupliken satunggalin kidung Sunan Kalijaga. Nggih kula Pak niki nggih kidung niki kula nggih dereng ono babagan niki, tapi nggih niki kula ureken sekalian mangke para kadang susah mawon ingkang mbok bilih sampun mangertosi kidung menika. Ana kidung akadang permati amung tuwuh ing kuwasa nira. Ya menika kidung menika saireweke mekaten kula nak ngaken ken ngidung mboten saged. Kula waos mawon nggih. Kados yang cecaturan kemawon. Kula baleni malih nggih. Ana kidung akadang permati amung tuwuh ing kuwasa nira nganaken saciptane kakang kawah punika kang rumeksa ing awak mami aneka aken sedaya pankawasanipun adi ari-ari ika kang mayungi ing laku kuwasa niki aneka aken pangarah ponang getih ing rohina wengi anggrawani Allah kang kuwasa andadekaken kersane pusar kuwasanipun nguyu-nguyu sambawa mami nuruti ing panedha kuwasane reku jangkep kadang ingsun papat kalimane pancer wis dadi sawiji nunggal sawujud wong. Nggih ngoten niku nggih. Kidung Sunan Kalijaga. Nggih kula mungkin nggih kadang susah nggih sami paham, tapi kula pribadi nggih radi dereng paham niki bab kidung menika, tapi kula berusaha nggih kula damel kula padosi artinipun. Artosipun nggih kirang langkung ngaten. Ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati, memelihara berdasarkan kekuasaannya. Saya menyampaikan kehendak dengan kuasanya. Adi ari-ari disebut memayungi perilaku berdasarkan arahannya. Maksudnya arahannya itu Gusti Allah ya. Darah siang malam membantu Allah yang Maha Kuasa mewujudkan kehendaknya. Pusat kekuasaannya memberikan perhatian dengan kesungguhan untuk saya memenuhi permintaan saya, maka lengkaplah saudara itu. Kelimanya sebagai pusat sudah menjadi satu, manunggal dalam perwujudan saya saat ini. Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya menika ingkang kula mangertosi masalah kidung menika. Dan pengertian selajengipun nggih menika pengertian terus berkembang dengan adanya pengaruh agama Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian ditambahkan pemahaman baru bernafaskan Islam, yaitu 4 saudara itu adalah 4 jenis nafsu manusia, sedangkan yang kelima pancer adalah hati nurani atau alam rasa atau sir. Para kadang susah nggih kula berusaha nggih kajenge mboten napa dados pertanyaan niki kula jabaraken ingkang berkaitan kalih
eh, papat lima pancen itu bawah. Unsur empat nafsu itu adalah amarah, alwamah, subiyah, dan mutmainah. Pengertiannya, nafsu amarah berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan harga diri, rasa marah, emosi, egois, angkuh, tidak mau mengalah, dan lain-lain. Nafsu ini adalah pengaruh dari sifat panas atau api, yaitu salah satu unsur pembentukan jasad manusia. Artinya garang bila menimbulkan angkara murka, iri, dan emosional bertempat di empedu. Timbulnya lewat telinga ibarat hati bercahaya merah. Ngoten nggih, saged dipahami nggih, gampil kan? Masuk akal nggih? Selajengipun nafsu alwamah berkaitan dengan insting dasar manusia, yaitu keinginan untuk makan, minum, serakah, serta selalu merasakan kurang, tidak pernah merasakan cukup. Nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat tanah, yaitu salah satu unsur pembentukan jasad manusia, bertempat di perut, lahirnya dari mulut ibarat hati bersinar hitam. Akibatnya bisa menimbulkan dahaga, lapar, dan ngantuk. Selanjutnya nafsu sufiyah berkaitan dengan keinginan duniawi untuk dipuji, untuk kaya, menginginkan derajat atau pangkat, keindahan duniawi, tamak, dan lain-lain. Nafsu ini bersamaan dengan sifat udara, yaitu salah satu yang menjadi unsur pembentuk jasad manusia. Sifat dari udara adalah ingin selalu memenuhi dan mengisi ruang. Selagi ruang itu ada atau kosong, nafsu yang menimbulkan birahi sumbernya dari limpa, timbul lewat mata, ibarat hati bercahaya kuning. Selanjutnya nafsu mutmainah adalah nafsu yang mengajak ke arah kebaikan. Nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat air yang juga salah satu unsur membentuk jasad manusia, berarti rasa tentram, akhlak mulia, dan keluhuran budi. Nafsu ini timbulnya dari tulang dan dari hidung, ibarat hati yang bersinar putih. Untuk menyebutkan unsur yang kelima, yaitu pancer, ada bermacam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan Nur Muhammad, ada yang mengartikan sebagai guru sejati, ada yang menyebut rasa sejati, sejatinya rasa, intinya saudara, pancer yang kelima itu adalah unsur super ego yang menjadi sumber nilai bagi manusia atau jati diri manusia. Dalam hal ini sering diartikan sebagai basiroh, yaitu mata hati yang bersumber dari kesejatian min ruhi yang dianugerahkan oleh Gusti Allah. Keempat, nafsu yang ada harus dirawat, diatur, diseimbangkan, dan harus berjalan di bawah kendali akal dalam bimbingan hidayah Gusti Allah. Itulah makna dari ngawarui atau merawat sedulur papat lima pancer. Namun makna yang komprehensif yang melibatkan macam-macam pengertian yang ada harus kita hayati, yaitu mengakui dan menyelaraskan diri mikrokosmos sebagai jagat kecil, yaitu jasad manusia itu sendiri, sedangkan mikrokosmos sebagai jagat besar, yaitu alam semesta, dan sekaligus untuk mengendalikan diri atas nafsu di bawah akal dan dalam pituduh atau petunjuk hidayah Gusti Allah. Di zaman modern ini banyak orang bertanya, siapa aku ini? What I am, kalau bahasa Inggrisnya. Mengapa aku di sini? Why I'm here? Dari mana aku datang? Where do I come from? Ada juga yang bertanya, apakah sebenarnya ada saudara-saudara halus dari seorang manusia? Bahasa sekarang menyebut
menyebutnya dengan istilah soulmate, teman dekat atau saudara jiwa. Soulmate diartikan sebagai jiwa yang amat dekat, ikatannya seperti suami dan istri, saudara kandung, anak, dan orang tua, dan juga sahabat dekat. Soulmate yang menjadi teman-teman baik di dalam kehidupan duniawi. Ada juga kelompok soulmate, yaitu para individu yang saling berhubungan karena ada sebabnya atau karena ada kepentingannya. Misalnya hubungan antara murid dengan pengajarnya atau gurunya. Di dunia dalam pergaulan manusia, selain ada istilah soul atau jiwa, sebelumnya sudah dikenal di alam kelanggengan atau immortal life, dan ada pula yang tidak dikenal. Ini suatu yang lumrah saja, karena di dunia ini tidak mungkin bisa berhubungan dekat ataupun mengenal semua orang. Kembali lagi ke saudara halus, sejak zaman dulu spiritual Jawa mengakui bahwa setiap orang mempunyai saudara halus yang mendampinginya. Ngopi rene tadi garing nih tenggorokan, nyambung malah ya, sampun 2 batang nih. Nggih, kula ulangi malih nggih, media sosial nggih menika damel media hiburan kemawon, tukar karo, tukar informasi menawi badhe masalah ngaji diri napa pripun kedah dibimbing dening guru. Sampun ngaji wonten medsos nggih. Kula lajengaken kembali lagi ke saudara halus. Sejak zaman dulu spiritual Jawa mengakui bahwa setiap orang mempunyai saudara halus yang mendampinginya. Mereka tentunya tidak kelihatan dengan mata zahir karena mereka tidak berbadan fisik, karena berbadan halus berupa sinar, berupa cahaya. Dalam pemahaman spiritual universal dinyatakan bahwa setiap manusia didampingi oleh spirit guide atau pengawal sukma. Bisa satu pengawal, bisa juga lebih. Para guide atau pengawal berasal dari dunia sukma. Mungkin wonten umum mungkin diserahkan mungkin kodam kali. Kula mboten matos nika. Mungkin para kadang suci luwih paham lah bab menika. Seperti yang telah dipahami bahwa manusia sejati adalah sukma yang memakai pakaian badan halus dan badan fisik yang sesuai gitu. Sukma atau jiwa hidup langgeng, immortal life. Yang rusak adalah raga. Bila raga rusak, maka sukma atau jiwa kembali ke alam asal. Apabila telah meninggal dunia, orang Jawa bilang kembali ke mula-mula, pulang ke hariban Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumadi. Manusia yang berwujud raga atau fisik di dalamnya berupa roh atau sukma. Dalam spiritual sering dipanggil pribadi sejati atau higher self, dan penampilan luarnya berwujud manusia yang beraga mengenal pribadi sejati atau higher self. Ada yang berpendapat bahwa itu kembaran diri. Mereka berdalih katanya pada waktu bertemu dengan pribadi sejati, bentuk dan rupanya persis seperti diri jasad. Lalap ngoten nggih. Cukup semanten kemawon ingkang kita berbagi informasi, kita sharing kemawon nggih. Ingkang wigati nggih menika media sosial damel hiburan kemawon, mboten damel ibarate saling berargumen, aku bener kowe salah, ngoten nggih klintu. Niki cuman damel hiburan, berbagi informasi kemawon. Soalnya nggih menika setiap
tiyang menika benten-benten pemahamanipun. Ampun dipaksakan. Misalke kita paham menika terus kita paksakan kagem tiyang sanes menika mboten angsal. Kajenge nggih menika napa menawi kita sampun dapat hidayah, sampun dapat saking Gusti Allah nggih, kita ibadah dipun amalaken, dipun tulaken. Misalke tiyang sanes kok seneng remen terus ngikut dumateng kita niku boten masalah kita ingkang apa boten kita ingkang ibaratipun pripun nggih mempengaruhi napa mboten nika sampun hidayah saking Gusti Allah. Nggih, kita malih ampun damel perdebatan nika namung tuker kawruh sharing nggih mawon. Ngoten mawon nggih para warga kang sutresna kula akhiri semanten mawon babagan 3, 4, 5 pancer menika nggih namung niku ingkang kula pahami samangke misale kok dumugi ranah spiritual nggih menika mungkin dereng bidang kula dereng paham kantos dugi mriku. Menawi para kadang sutresna ingkang sampun paham nggih kula nyuwun mungkin saged saling berbagi informasi, saged sharing supados nggih menika sedaya saged paham, boten menyesatkan pandangan. Ingkang wigati nggih menika kita tansah mlampah nggih menika ngugemi budi pekerti ingkang luhur, akhlak mulia, memayu-hayuning pribadi, memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning sesami, memayu-hayuning bawana. Wonten mawon nggih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.